Halo teman-teman, perkenalkan saya Dr. Samantha. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Ukrida. Silahkan lihat. Apa kabar kalian? Pastinya sih mungkin beberapa dari kalian nih udah ada yang panik, atau mungkin mengurung diri di rumah, atau mungkin nggak kerja. Nah, karena isu-isu yang sekarang lagi hangat banget nih tentang corona ini, kali ini kita mau bahas kenapa sih corona itu bisa merebak banget sampai kayak gini, dan sebenarnya corona itu apaan sih gitu. Mungkin sih teman-teman udah pada banyak tahu nih, udah banyak source atau sumber-sumber dari berbagai macam media yang teman-teman udah baca, lihat, dengar, apapun deh gitu. Tapi kali ini kita mau bahas secara lebih detail. Kenapa sih corona ini yang ada di Indonesia bisa segini hebohnya? Oke, sekarang corona itu sudah dikatakan oleh WHO itu sebagai pandemi. Pandemi itu apaan sih gitu? Atau itu sejenis makanan kah? Atau apa? Jadi gini, pandemi itu adalah bisa dikatakan kejadian yang meliputi itu banyak negara atau mungkin hampir seluruh dunia. Ya, nah kenapa dikatakan sebagai pandemi? Karena memang corona ini sudah banyak di negara-negara dan mungkin hampir ke seluruh dunia. Sebenarnya bahaya nggak sih corona itu? Kalau dibilang bahaya-bahaya banget sih, sebenarnya lebih bahaya SARS atau MERS. Ingat nggak, zaman dulu adanya SARS atau MERS itu, tingkat kematiannya bisa sampai 20%. Corona sendiri di bawah 5%. Nah, kan nggak bahaya-bahaya amat nih. Tingkat kematiannya rendah. Kenapa sih ditakutin? Kenapa sih corona ini ditakutin? Karena tingkat penyebarannya yang lebih tinggi dibandingkan SARS sama MERS. Jadi kamu bayangin ya, misalnya nih, ada orang nih kena corona nih, atau gue deh kena corona nih. Kena corona, terus udah gitu misalnya kita ada dalam satu ruangan nih. Dalam satu ruangan itu misalnya ada 80 orang. Nah, kalau dalam satu ruangan itu kira-kira misalnya ada 80 orang. 80 orang itu kan kontak nih dengan gue nih. Nah, itu bisa kena gitu. Jadi segitu cepatnya tuh si corona, apalagi kan virus corona itu kan memang ukurannya kecil, terus dia sangat-sangat mirip dengan influenza, sehingga penyebarannya itu memang cepat gitu. Asalnya dari mana sih si corona ini? Memang banyak teori yang mengatakan corona ini berasal dari binatang liar, yaitu kelelawar. Dari kelelawar ini diperkirakan itu menyebar ke binatang-binatang lain, terus nyampe lah ke manusia gitu. Nah, sekarang penyebarannya bukan dari binatang ke manusia lagi, tapi manusia ke manusia. Artinya kalau misalnya saya ada corona, ya kamu bisa juga kena gitu. Tapi sebenarnya corona ini perlunya kita apain sih gitu ya? Kalian tuh sebenarnya nggak perlu panik, nggak perlu heboh ya, karena banyak banget cara-cara kita yang simpel-simpel aja itu bisa mencegah kita atau menjauhkan kita dari si corona ini. Kan corona ini lagi heboh banget nih ya. Terus seberapa parah sih sebenarnya kita nih ada di Indonesia ini, dan seberapa menginvasinya sih si corona ini ya. Jadi memang corona ini pada saat ini ya, ini direkam di tanggal 14 Maret ya, di 14 Maret, dan per 14 Maret ini tadi dapat kabar dari Kemenkes sendiri sudah ada 69 orang yang positif ya, dan itu masih jumlahnya akan terus bertambah ya. Dari 69 orang yang positif ini udah banyak nih yang diperiksa nih ya, ada sekitar lebih dari hampir 1000 orang yang diperiksa. Jadi kurang lebih nih penderita corona yang di Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 4%. 4% bukan dari seluruh populasi, tapi dari seluruh jumlah yang diperiksa gitu ya. Nah, 4% ini adalah angka yang cukup tinggi. Kenapa? Karena misalnya dari 1000 orang nih, dari 1000 orang ini ada 4% nih yang kena nih. Nah, itu udah berapa puluh orang. Berapa puluh orang ini itu bisa menyebarkan lagi ke puluhan orang yang lainnya. Nah, itu yang membuat itu menjadi apa ya? Bisa kita katakan itu sebagai alarm atau sebagai tanda-tanda bahwa oh, ini ada sesuatu yang tidak baik nih. Banyak sekali cara-cara dari pemerintah, bahkan dari masyarakat sekitar yang juga berlomba-lomba supaya penanganan corona ini bisa lebih cepat, ya, lebih tanggap, dan juga penyebarannya kita tekan. Ya, ada beberapa hal nanti yang akan kita sharingkan sama-sama, dan saya jelaskan juga tentang langkah-langkah pencegahan corona yang bisa kita lakukan dan apa saja sih hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk kita saat ini. Nah, sekarang gimana sih caranya kita bisa melindungi diri kita dari virus corona ini? Caranya simpel banget deh.
nggak usah kalian panik, nggak usah berburu masker ya. Sekarang harga masker itu udah pada mahal-mahal, udah banyak, ya adalah banyak oknum-oknum tertentu yang membuat harga-harga masker ini jadi melambung. Nah, kita nggak perlu. Yang satu, pertama ya, saya kasih tahu dulu bahwa yang memakai masker adalah orang sakit, ya, bukan orang sehat. Jadi buat teman-teman yang merasa dirinya nggak ada apa-apa, bahwa ih gue nggak batuk pilek kok, gue nggak ada demam, gue nggak ada apa-apa, ya memang nggak perlu pakai masker. Tapi kalau orang yang batuk pilek, baru wajib untuk pakai masker. Kenapa? Karena dia harus melindungi dirinya sendiri, karena daya tahan tubuhnya lagi turun, dan dia juga melindungi orang lain supaya tidak ketularan. Seperti itu, ya. Dan kalau misalnya kita mau batuk nih atau bersin, bukan kayak gini ya. Jadi kalau orang zaman dulu itu pasti kalau bersin tuh pasti menutup mulut seperti ini. Nah, ini adalah cara yang salah. Kenapa sih kalau kamu batuk atau bersin, sebenarnya kan debu-debunya atau ya liur-liur kamu tuh yang termuncrat itu akan nempel di tangan kamu, dan itu jadi sarang kuman. Nanti kamu pegang handle pintu, terus pegang apa lagi, salaman sama orang, nah kuman itulah atau virus itulah yang berpindah. Makanya tidak direkomendasikan kalau kita batuk atau bersin dengan menutup seperti ini, nggak boleh. Caranya salah. Cara batuk yang benar atau bersin yang benar itu adalah kita menutup dengan siku, jadi dengan lengan siku. Jadi begini, gitu. Kenapa sih? Karena kalau kayak gitu kita terhalang sama baju atau terhalang sama siku kita. Siku kita itu lebih jarang bersentuhan sama orang, makanya dibilang lebih aman, gitu. Nah, cara yang lain lagi apa? Jagalah kebersihan diri sendiri. Dengan cara apa sih? Ya udah paling gampang, cuci tangan aja. Cukup dengan cuci tangan berkala. Misalnya, sesimpel kamu habis dari kamar mandi, kamu cuci tangan dong. Sebelum makan kamu cuci tangan, ya. Atau habis salaman dengan orang banyak gitu ya, kamu ada aktivitas luar, kamu baru pulang, itu kamu juga cuci tangan, ya. Cuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO sendiri adalah cuci tangan dengan 6 langkah. Dengan menggunakan sabun dan menggosok tangan selama 20 detik dan membilas dengan air mengalir. Gampang banget dong. Nih ya. Jadi kita ambil sabun, ya. Usap telapak tangan, ya. Kasih ke sela-sela jari, ya. Kasih ke punggung. Jadi punggung tangan itu dibersihkan juga, ya. Terus di sela-sela ini ibu jari, ya, sela-sela ibu jari, ya. Buku-buku nih, jadi kita kunci ini ya. Nih gantian kiri kanan. Terus ini ujung-ujung, ya, ujung-ujung dilas. Semudah itu, ya. Ya nggak harus sih kalau misalkan repot ya, merasa aduh gila masa gue kalau lagi ke mall nih cuci tangannya harus begitu banget gitu. Kalian merasa itu repot, udahlah hitung aja nih. Kalau misalkan kalian merasa repot, yang penting sabun kalian hitung aja nih 1 sampai 20, 1, 2, 3 sambil kalian gosok-gosok kayak gimana pun, yang penting 20 detik ya dengan menggunakan sabun dan bilas dengan air mengalir. Saya ngerti mungkin teman-teman di luar sana merasa bahwa ih gila gue harus ngafalin banget nih cara cuci tangan. Ya nggak gitu juga sih. Yang penting kalian bisa menjaga kebersihan diri sendiri. Itu ya. Untuk para petugas medis juga nggak perlu panik dan khawatir. Kadang-kadang suka dibilangin, ih dokternya atau perawatnya kok nggak pakai masker. Ya sekarang kita kasih tahu, saya kasih tahu bahwa maskernya jadi langka banget. Ya langka sekali. Bahkan beberapa klinik atau beberapa tempat ya, itu fasilitas-fasilitas kesehatan yang melayani teman-teman, banyak dokter dan banyak perawat yang nggak bisa mendapatkan masker. Kenapa? Karena maskernya diborong sama kalian. Jadi kalian nggak perlu memborong masker, nggak perlu nimbun. Buat para penjual-penjual yang nakal, tolong ya, nggak usah menimbun gitu ya, karena lebih baik masker itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, dengan kita cuma ngejaga itu aja, nggak cuci tangan, menjaga kalau misalnya kita batuk, itu udah meminimalisir banget kita untuk terkena sama corona. Ya, jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan yang bersih. Kenapa? Karena kalian harus menjaga daya tahan tubuh kalian. Kalau daya tahan tubuh kalian tuh menurun, ya itu gampang buat kena penyakit-penyakit yang lain, nggak cuma corona. Bisa jadi flu, bisa jadi berbagai macam penyakit. Dan corona itu memang menyerang pada saat daya tahan tubuh kita lagi turun. Dan kalau kalian bisa menjaga kesehatan kalian dengan baik, ya nggak ada masalah. Tuh. Kalau misalnya nih ada yang tanya nih sama saya, dok, sebenarnya minum multivitamin itu penting nggak sih? Apalagi kan lagi corona kayak gini, kan harus menjaga daya tahan tubuh nih.
Penting nggak sih? Ini multivitamin layak aja atau sah-sah aja deh kalian mau konsumsi, nggak masalah ya. Tapi nggak usah berlebihan juga. Artinya gini, nggak usah lah multivitamin itu di apotek kalian borong tuh semua, atau di supermarket kalian borong semua, ya nggak usah. Sebenarnya multivitamin sendiri itu kita pakai atau digunakan pada saat kita tuh lagi sakit, atau pada saat ya kita lagi nggak enak badan deh, kita tuh minum vitamin. Tujuannya apa? Supaya ngebooster, supaya membantu penyembuhan kita. Tapi kalau misalnya kita lagi sehat, sebenarnya efek gak sih minum multivitamin? Sah-sah aja, nggak masalah kalau kalian mau minum multivitamin untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Tapi bukan berarti kalian borong nih. Nah, nggak perlu kalian borong kayak gitu. Nah, dengan adanya corona ini, sebenarnya pemerintah kita udah ngapain aja ya? Apa sih langkah-langkah yang sudah dilakukan sama pemerintah nih sampai saat ini untuk kita semua? Yang pertama, gubernur kita sudah mengeluarkan pergub ya untuk menutup beberapa tempat hiburan. Ya, tujuannya ditutup tempat hiburan ini sebenarnya untuk desinfeksi. Artinya nih tempat-tempat hiburan ini kita sterilkan nih, dibersihkan supaya hilanglah kuman-kuman dari situ, sehingga bisa meminimalisir dari penyebaran virus corona itu sendiri. Oke. Lalu juga kita juga dihimbau nih untuk menghindari kegiatan perkumpulan-perkumpulan yang melibatkan banyak orang. Kenapa sih kayak gitu? Karena kalau misalkan nih ada satu orang nih kena corona, kamu ada di kerumunan banyak orang, maka kerumunan itu akan dianggap kontak. Nah, setiap orang yang kontak dengan suspek atau orang yang positif dengan corona wajib dikarantina atau wajib diobservasi selama minimal 14 hari. Apakah selama 14 hari ini menimbulkan gejala atau enggak? Nah, maka dari itu kita dihimbau hindari dulu deh keramaian. Gak usah lah kita pergi-pergi clubbing dulu ya. Nah, buat teman-teman nih yang suka clubbing, nah hati-hati nih ya. Kalian kan rame-rame tuh ya. Jadi perlu tuh kalian perhatikan. Terus lagi juga pemerintah kita selalu mengupdate nih. Setiap kali ada kejadian baru, pasien-pasien yang positif baru pasti selalu diupdate. Kalian juga bisa ceknya di websitenya punya Kemenkes, kalian boleh cek ke situ juga. Dan sekarang juga udah tersedia banget untuk layanan call center untuk corona. Jadi kalian juga kalau misalnya kalian dari luar negeri atau negara-negara yang tersuspek kayak misalnya Singapura, Malaysia, beberapa daerah-daerah di Indonesia yang sekarang juga udah mulai positif atau bahkan sebenarnya udah positif ya kayak Bali gitu ya. Kalian nih kalau ada kontak dengan orang-orang itu atau kalian pergi nih sama teman kalian, terus ternyata teman kalian tuh habis pergi nih dari Singapura atau dari Cina nih ya, atau dari negara tertentu gitu ya, terus nah tiba-tiba dia batuk pilek, nah kalian wajib juga untuk melaporkan hal itu ya. Pokoknya gejala corona itu adalah nggak cuma batuk pilek ya, tapi ada demam. Nah sekarang lagi yang terbaru bisa juga disertai dengan mata merah atau iritasi mata dan juga gangguan pada pencernaan kayak mencret. Jadi buat teman-teman yang habis berpergian jauh dari negara-negara yang tersuspek atau negara-negara yang terpapar atau terkena curiga bahwa kita ada kontak dengan orang yang tersuspek corona, perhatikanlah gejala pada diri kita sendiri. Dan yang paling penting, jaga kebersihan diri sendiri. Karena hanya kitalah yang bisa menjaga diri kita sendiri, bukan orang lain. Dadah! Terima kasih teman-teman sudah menonton channel ini. Nah, kira-kira teman-teman pengen kita ngebahas apa lagi sih? Bisa komen di bawah ini ya. Nanti kita bahas dengan cara yang seru dan pastinya menarik.